Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Damayanti. Saat ini kita akan belajar tentang strategi belajar efektif dan efisien. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, apa itu belajar efektif dan efisien? Mungkin ada beberapa dari anak-anak sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, belajar efektif dan efisien adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada individu melalui serangkaian pilihan-pilihan tanpa banyak menyita waktu. Selanjutnya, ada gaya belajar efektif dan efisien. Yang pertama, belajar dengan kata-kata. Gaya belajar ini bisa kita mulai dengan mengajak seseorang teman yang senang bermain dengan bahasa, seperti bercerita, membaca, serta menulis. Selanjutnya, belajar dan pertanyaan. Bagi sebagian orang, belajar dengan efektif dan bermanfaat bila dilakukan dengan cara bermain dengan pertanyaan. Selanjutnya, belajar dengan gambar. Ada sebagian orang juga lebih suka belajar dengan membuat gambar, merancang, melihat gambar, melihat slide, atau menonton film. Selanjutnya, belajar dengan musik. Detak irama, nyanyian, dan mungkin memainkan salah satu instrumen musik atau selalu mendengarkan musik. Ada banyak orang yang suka mengingat beragam informasi dengan cara mengingat notasi atau melodinya, seperti itu. Selanjutnya, belajar dengan bergerak. Gerakan manusia menyentuh sambil berbicara dan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan adalah salah satu cara bagaimana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, belajar dengan bersosialisasi. Bergabung dan berbaur dengan orang lain adalah cara terbaik mendapatkan informasi dan belajar secara tepat dengan berkumpul dengan banyak orang. Jadi di situ nanti kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi secara cepat dan mudah untuk memahaminya juga gitu. Selanjutnya, belajar dengan sendirian. Ada sebagian orang yang gemar melakukan segala sesuatu itu sendirian, termasuk belajar dengan menyepi. Nah, biasanya kalau belajar dengan sendiri itu di tempat sepi, sendirian itu lebih masuk materinya ke orang tersebut. Selanjutnya, strategi untuk mempermudah proses belajar. Yang pertama adalah tempat. Nah, tempat ini sebisa mungkin dibuat nyaman. Bagaimana seseorang bisa belajar di tempat yang nyaman sehingga apa yang dipelajari itu bisa dicermati dengan baik. Kemudian suasana, menciptakan suasana yang disukai, misalnya jika menyukai suasana tenang, itu bisa menciptakan suasana tenang itu sesuai dengan apa yang diinginkan, seperti belajar di dalam kamar menyendiri, seperti itu. Selanjutnya, waktu. Dalam belajar diperlukan yang namanya manajemen waktu. Perlu membuat jadwal apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga ketika belajar itu tidak membuang-buang waktu, tetapi materi yang dipelajari tidak dipahami. Kemudian merangkum materi inti. Selanjutnya, belajar berkelompok atau berdiskusi. Biasanya orang-orang yang suka berorganisasi atau bersosialisasi itu lebih mudah belajar ketika berkelompok atau berdiskusi. Budaya memahami bukan budaya menghafal. Nah, di sini tuh agar belajar lebih efektif dan efisien, seseorang itu diharapkan lebih memahami bukan menghafal. Ketika seseorang memahami, dia bisa menjelaskan apa yang dia pahami tersebut dengan bahasa dia sendiri, berbeda dengan ketika seseorang tersebut menghafal. Kemudian rutin bukan lama. Nah, belajar ini agar lebih efektif dan efisien itu dilakukan secara rutin, bukan seberapa lama kamu belajar, tetapi seberapa sering kamu belajar, seperti itu. Selanjutnya, belajar dan praktik. Selain belajar teori, tentunya kita harus belajar bagaimana mengaplikasikannya, mempraktikannya agar lebih paham tentang materi yang kita pelajari.
Selanjutnya, menyiapkan makanan ringan agar tidak mudah bosan. Nah, ini untuk anak-anak yang suka ngemil mungkin itu bisa digunakan nih strategi ini, menyiapkan makanan ringan agar tidak mudah bosan ketika belajar. Selanjutnya, jika ketika belajar sudah jenuh, sebaiknya melakukan hal yang disukai, misalnya bernyanyi, kemudian baru belajar lagi. Terus misal makan mungkin, kalau sudah, habis itu belajar lagi. Selanjutnya, langkah-langkah belajar efektif dan efisien dengan SQ4R. Yang pertama adalah survei atau meninjau. Nah, di sini itu survei merupakan usaha untuk mengetahui garis besar isi dari bacaan serta cara menyusun dan penyajiannya secara sepintas. Kemudian question atau mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan ini bertujuan untuk menimbulkan rasa ingin tahu. Jadi ketika kita belajar terus kita bertanya-tanya suatu hal yang tidak kita ketahui, tentunya kan kita akan mencari jawabannya. Nah, dari situ kita bisa mempelajari lebih dari materi yang sedang dipelajari tersebut. Kemudian reading atau membaca. Membaca dengan cermat bahan pelajaran satu kali lagi sambil berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu juga merupakan salah satu langkah-langkah belajar efektif dan efisien. Selanjutnya adalah mengingat sambil menyebutkan kembali. Ketika kita belajar, kita perlu mengingat dan menyebutkan kembali apa yang sudah kita baca. Nah, hal tersebut bertujuan agar kita terus mengingatnya gitu. Jadi ketika sudah belajar selesai, kita masih bisa mengingat apa materi yang kita pelajari dari kata-kata atau letak suatu kata gitu. Jadi lebih memahaminya gitu. Kemudian selanjutnya mencatat. Nah, di sini itu bertujuan untuk membantu kita mengingat pokok-pokok yang penting tanpa membaca kembali bahan bacaan itu sendiri. Gitu. Kemudian mereview atau mengulang kembali. Mengulang kembali berarti mengungkapkan kembali pelajaran yang telah Anda pelajari tanpa melihat catatan. Nah, di sini itu pemahaman kita terkait materi tersebut diuji ketika kita mereview atau mengulang kembali materi tersebut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.